Selamat datang di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi seni rupa. Perhatikan contoh seni rupa yang diterapkan pada mangkok, piring keramik, dan untuk menghias tembok. Semua itu dikerjakan oleh para desainer atau seniman rupa dengan penuh kesungguhan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari ataupun tidak, kita kerap melakukan penilaian terhadap benda-benda seni rupa. Misalnya, pada saat kita memilih barang yang akan dibeli. Dalam proses penilaian tersebut, kita akan menilai bagaimana bentuknya, bahannya, warnanya, hiasannya, atau makna barang tersebut bagi Anda. Makna barang yang dimaksud dapat dicontohkan. Misalnya Anda menjadi merasa bangga dengan gambar pada kaos tertentu karena merasa mewakili diri Anda, atau merek tertentu yang membuat Anda merasa bangga memakai merek tersebut. Penilaian itu bisa berdasarkan selera pribadi yang belum tentu sama dengan selera orang lain. Dapat juga menilai berdasarkan kriteria tertentu. Apa yang dimaksud dengan apresiasi? Kata apresiasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti memberikan penilaian atau penghargaan atas kualitas sesuatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi memiliki 3 arti, yaitu: pertama, kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Kedua, penilaian penghargaan terhadap sesuatu. Ketiga, kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan pada barang itu bertambah. Jadi bisa disimpulkan, apresiasi seni adalah proses penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penonton atau penikmat karya seni. Sebuah karya seni rupa tersusun dari 3 komponen karya, yaitu: pertama adalah elemen visual, yakni berupa garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Kedua adalah komposisi, berupa kesatuan, keseimbangan, irama, dan pola. Ketiga, isi atau pesan. Ketiga komponen ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Elemen-elemen visual disusun dalam sebuah komposisi untuk menyampaikan pesan. Keseluruhannya secara terpadu tersusun menjadi sebuah sarana untuk mengkomunikasikan ekspresi dan gagasan dari seniman atau perupa kepada orang lain. Karya seni rupa tidak hanya sebuah media komunikasi dalam bahasa rupa atau bahasa visual. Pengetahuan kita tentang komponen-komponen karya di atas dapat membantu kita dalam mengapresiasi dan memahami sebuah karya. Berdasarkan penggambaran objeknya, karya seni rupa dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu: pertama, karya representasional adalah karya yang menampilkan penggambaran objek yang mudah kita kenali. Misalnya, gambar orang, pohon, binatang, dan lain-lain. Kedua, karya non-representasional adalah karya yang menampilkan penggambaran objek tidak seperti bentuk-bentuk alam yang kita kenali. Misalnya, bentuk bulat, kotak-kotak, garis-garis, dan lain-lain. Berdasarkan pada tingkat kemampuan dalam berapresiasi, apresiasi seni dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: pertama adalah apresiasi empatik. Artinya, ikut merasakan atau memikirkan hal yang dirasakan orang lain. Contohnya,
ketika kita mendengarkan musik. Kita ikut terhanyut oleh musik serta syair lagu yang dibawakan. Ketika kita mendengarkan lagu Gugur Bunga, perasaan kita terbawa pada suasana kesedihan gugurnya seorang pahlawan. Kedua, apresiasi estetis. Dalam apresiasi estetis, apresiator bukan hanya merasakan suasana seperti pada apresiasi empatik. Apresiator berusaha memahami karya tersebut dengan mengeksplorasi lebih jauh lagi, dengan menelisik unsur-unsur visual pada karya untuk memahami pesan di balik karya tersebut. Apresiator mungkin mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri pada lukisan itu. Misalnya, apa yang dimaksud pelukis? Apresiator kemudian mulai mengamati lebih detail lukisan tersebut. Ketiga, apresiasi kritis adalah apresiasi untuk menilai kualitas karya. Apresiasi kritis biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang seni sesuai yang ia amati, seperti kritikus seni atau peneliti seni. Berbeda dengan apresiasi empatik dan apresiasi estetis. Apresiasi kritis menekankan pada penilaian objektif berdasarkan ilmu seni yang sudah dipelajari. Dalam kegiatan apresiasi kritis, apresiator akan melakukan analisa mendalam. Fungsi apresiasi seni. Pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Kedua, untuk menciptakan penilaian terhadap karya seni. Ketiga, untuk mengembangkan kemampuan penilaian. Keempat, untuk membangun hubungan atau hubungan timbal balik yang positif antara pembuatan seni atau seniman dengan penikmat seni. Tujuan apresiasi karya seni. Pertama, mengembangkan nilai estetika karya seni. Kedua, mengembangkan daya kreasi. Ketiga, menyempurnakan karya seni. Tahap-tahap apresiasi karya seni yaitu: pertama, pengamatan. Dalam pengamatan ini, apresiator larut dalam proses reaksi terhadap rangsangan yang datang dari objek. Rangsangan tersebut akan menghasilkan penginderaan, observasi, dan analisa terhadap objek. Kedua, aktivitas fisiologis. Tindakan nyata untuk melakukan sesuatu. Setelah melalui tahapan pengamatan, seorang apresiator akan menyatu dengan jiwa yang terpancar dari suatu karya seni. Hal ini disebabkan secara emosional apresiator mampu menerima nilai-nilai estetika objek sesuai dengan pengalaman estetis yang dimilikinya. Karena terpesona, seringkali ia bahkan tidak mampu memberikan kritik terhadap objek tersebut. Ketiga, aktivitas psikologis. Timbul karena persepsi sampai dengan evaluasi, lalu timbul interpretasi, imajinatif, dan tarikan untuk melakukan hal kreatif. Penilaian terhadap suatu karya seni sering dilakukan oleh seorang kritikus seni. Adapun yang dinilai adalah bobot estetika suatu objek. Penilaian diberikan dalam bentuk kritik. Keempat, aktivitas penghargaan. Timbul karena evaluasi terhadap objek. Evaluasi bisa terdiri dari saran dan kritikan. Penyatuan perasaan apresiator dengan alur getar suatu karya seni menjadikan ia mampu menjadikan karya seni tersebut sebagai sarana komunikasi dengan seniman pencipta karya seni tersebut. Keterhanyutan perasaan seseorang apresiator diiringi dengan kemampuan untuk memberikan evaluasi dan kritik terhadap karya seni itu sendiri.
Kritik dan penilaian itu sendiri tidak mengurangi rasa empati terhadap objek. Contoh apresiasi seni. Apresiasi seni dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, bahkan tanpa kita sadari. Berikut adalah contoh apresiasi seni yang dapat dilakukan. Mempelajari sebuah seni setiap hari secara bertahap. Mencoba pembuatan proyek seni. Mengikuti sebuah kelas seni. Menulis berbagai jenis karya seni yang diketahui secara pribadi. Mengunjungi sebuah museum seni. Menganalisis sebuah karya seni yang ditemukan, mulai dari pembuatannya, tempat tinggalnya, hingga bagaimana karya tersebut berhubungan dengan waktu pembuatan sang seniman.